Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Apotek Sina Sehat. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pilek. Pilek terjadi kepada siapapun, baik anak bayi maupun sampai usia lansia. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah imunitas tubuh yang menurun. Kemudian cuaca yang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Dan yang ketiga karena reaksi alergi. Keempat, karena adanya bakteri ataupun virus. Nah, untuk obat-obat yang biasa digunakan itu banyak macamnya ya teman-teman. Ada yang misalnya Tremensa, kemudian ada yang Rinos, ada yang Aldisa, Lapivet, dan lain-lain. Maupun obat bebas, misalnya seperti Dekolsin, Paratusin, itu pun bisa menjadi pengobatan untuk pilek. Dan di video kali ini yang akan saya bahas adalah Tremensa, Aldisa, dan Rinos SR. Mungkin dari kebanyakan teman-teman juga tidak asing lagi dengan nama 3 obat tersebut. Dan kemungkinan besar teman-teman juga pada saat pilek mengkonsumsi obat tersebut. Tremensa, Aldisa, ataupun Rinos SR itu merupakan obat keras dengan lambang logo K, yaitu yang artinya obat keras. Hanya boleh dibeli dengan menggunakan resep dokter. Dan untuk tiga nama obat tersebut di apotek juga cara memesannya pun menggunakan surat pesanan yang khusus, yaitu perkusor, karena ada zat aktifnya pseudoephedrine. Di sini saya akan menjelaskan mengapa sih obat ketiga tersebut harus menggunakan resep dokter, karena ketiga kandungan obat tersebut mengandung zat aditif yang bisa menyebabkan seseorang tersebut jika mengkonsumsinya menjadi halusinasi, sehingga obat tersebut benar-benar diberikan dengan menggunakan resep dokter. Jika disalahgunakan, maka menyebabkan efek samping yaitu halusinasi ataupun perasaan yang gelisah. Nah, sekarang kita akan mulai dulu yang pertama yaitu Tremensa. Tremensa ini di apotek ataupun di luaran itu bermacam-macam nama merek dagangnya ya teman-teman. Tetapi di sini yang saya akan jelaskan yaitu Tremensa yang isinya adalah pseudoephedrine. Di dalam satu tablet Tremensa ini mengandung pseudoephedrine dan obat antihistamin yang disebut dengan triprolidin. Nah, triprolidin ini merupakan obat antihistamin sebagai anti alergi. Jadi, kalau misalnya seseorang tersebut menderita pilek, tentunya ada reaksi alerginya. Misalnya hidungnya tersumbat, kemudian hidungnya gatal, itu merupakan reaksi alergi. Sedangkan untuk pseudoephedrine-nya itu merupakan obat dekongestan. Pseudoephedrine sendiri merupakan zat yang termasuk dalam golongan antisimpatomimetik. Obat ini akan bereaksi pada reseptor adrenergik di dalam mukosa saluran pernapasan. Kemudian untuk melakukan vasokonstriksi di pembuluh darah yang terdapat pada mukosa saluran pernapasan. Selain itu, pseudoephedrine ini juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pembengkakan membran mukosa pada saluran pernapasan. Misalnya contohnya aja terjadi pembengkakan di hidung. Nah, itu dengan menggunakan kandungan pseudoephedrine dapat mengurangi pembengkakan tersebut. Dan dapat juga mengurangi inflamasi akibat pembengkakan. Itu fungsi dari kandungan Tremensa yaitu pseudoephedrine. Kemudian untuk triprolidin sendiri merupakan zat yang termasuk dalam golongan antihistamin.
tripolidin ini, obat ini akan bekerja pada reseptor histamin H-1 di mana akan berperan sebagai antagonisnya guna mengurangi reaksi radang serta alergi yang bisa timbul akibat dari pelepasan histamin. Jadi kalau misalnya histamin tersebut lepas dari tubuh kita, itu menimbulkan reaksi alergi dan peradangan. Sehingga dengan teman-teman mengkonsumsi kandungan tripolidin ini bisa mengurangi reaksi peradangan pada sakit pileknya tersebut, teman-teman. Sehingga jika dengan menggunakan obat Tremensa ini, jadi napasnya akibat pilek, biasanya kalau kita pilek itu kan buntu ya hidungnya, kayak napasnya nggak enak. Nah, dengan menggunakan atau dengan mengkonsumsi Tremensa ini bisa melegakan hidung yang tersumbat. Kemudian juga misalnya ada reaksi peradangan, itu pun bisa membantu mengurangi atau menyembuhkan peradangan tersebut. Sehingga diharapkan pilek akibat peradangan itu bisa sembuh. Jadi di sini kesimpulannya bahwa Tremensa itu mempunyai 2 kandungan zat aktif, yaitu pseudoephedrine sebagai antidekongestan melegakan pernapasan, dan yang kedua adalah tripolidin yaitu sebagai antihistamin untuk mengurangi atau untuk mencegah jika terjadinya peradangan, maka dapat peradangan tersebut bisa berkurang sehingga pernapasan menjadi lega supaya tidak tersumbat lagi, teman-teman. Kemudian ada beberapa penyakit yang tidak boleh menggunakan obat Tremensa ini atau dihindari. Nah, ini saya akan sebutkan, tidak obat Tremensa ini tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam keadaan sebagai berikut. Nah, teman-teman harus dengarkan ini ya, teman-teman. Jadi obat Tremensa itu untuk kondisi tertentu tidak boleh digunakan. Yang pertama adalah untuk mengobati penyakit infeksi saluran pernapasan pada bagian bawah. Itu Tremensa tidak dianjurkan digunakan pada orang yang mempunyai infeksi saluran pernapasan bagian bawah. Kemudian yang kedua, tidak mengobati beberapa penyakit alergi seperti yang dapat menimbulkan asma. Jadi misalnya untuk orang-orang asma nih, itu tidak boleh menggunakan Tremensa tersebut. Yang ketiga, tidak direkomendasikan yang mempunyai riwayat menderita penyakit hipertensi ataupun darah tinggi. Jadi hati-hati penggunaan pada riwayat hipertensi. Kemudian yang keempat adalah penderita yang mempunyai atau penderita tidak dianjurkan menggunakan Tremensa ini pada riwayat yang menderita glaukoma. Biasanya glaukoma ini terjadi pada orang-orang yang menderita diabetes yang gula darahnya terlalu tinggi sehingga dapat menyebabkan glaukoma. Nah, itu Tremensa ini tidak diperbolehkan. Kemudian tidak direkomendasikan juga untuk penderita kencing manis atau diabetes. Yang mempunyai diabetes ataupun kencing manis, hati-hati terhadap penggunaan Tremensa ini. Kemudian yang terakhir adalah penderita yang sedang dalam pengobatan menggunakan obat penghambat monoamin oksidase. Itu juga tidak dianjurkan menggunakan obat Tremensa ini. Kemudian teman-teman, obat Tremensa ini di luaran atau di apotek ada 2 sediaan ya, teman-teman. Yang pertama adalah obat tablet, kemudian yang kedua adalah obat sirup. Nah, cara penggunaan obat tablet dan sirup tentunya berbeda. Jadi kalau misalnya untuk dewasa itu biasanya menggunakan tablet, dan untuk anak-anak menggunakan obat Tremensa sirup. Untuk usia dewasa tentunya bisa menggunakan obat tablet. Pada usia 12 tahun ke atas itu kan biasanya sudah bisa menelan. Itu bisa menggunakan obat yang tablet. Sehari berapa kali? Bisa digunakan sehari 3-4 kali 1 tablet.
Kemudian untuk usia 6-12 tahun itu bisa juga menggunakan tablet jika anak tersebut sudah bisa menelan bentuk dalam sediaan tablet. Nah, itu untuk dosisnya biasanya setengah tablet, sehari bisa 3-4 kali. Kemudian untuk anak-anak usia di bawah 6 tahun itu biasanya menggunakan sirup, teman-teman. Nah, untuk usia di bawah 6 tahun ini ada rentangnya ya, teman-teman, antara usia 2-6 tahun. Itu menggunakan 2,5 ml sehari 3-4 kali, teman-teman. Kemudian setelah dosis, saya juga akan menjelaskan mengenai efek samping obat ini, teman-teman. Jadi setiap obat itu mempunyai khasiat dan efek sampingnya. Begitu juga ada beberapa obat-obatan yang tidak boleh digabungkan jika menggunakan obat tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai efek samping dari penggunaan Tremensa ini. Yang pertama adalah hidung, kemudian mulut, tenggorokan terasa kering. Jika teman-teman mengkonsumsi obat Tremensa ini, jika misalnya terjadi efek samping, misalnya hidung, mulut, dan tenggorokan terasa kering, teman-teman tidak perlu takut karena itu adalah efek samping dari Tremensa. Kemudian yang kedua adalah mengantuk. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengkonsumsi obat Tremensa ini, tentunya teman-teman tidak boleh mengendarai motor ataupun mobil sendirian ya, teman-teman, karena obat ini dapat menyebabkan teman-teman menjadi ngantuk. Kemudian bisa terjadi sakit kepala ataupun pusing. Kemudian yang keempat, terjadinya gangguan koordinasi atau tremor. Tremor itu misalnya tangannya tiba-tiba bergetar sendiri, itu tremor yang mengakibatkan perasaan gelisah dan halusinasi, sehingga seperti yang tadi saya sebutkan bahwa Tremensa ini tidak boleh diberikan atau dijual bebas kepada pasien, harus dengan resep dokter karena dapat menyebabkan perasaan gelisah ataupun halusinasi, teman-teman. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa obat-obatan itu ada beberapa obat yang tidak boleh digabung menjadi satu yang dapat menyebabkan efek samping. Begitu juga dengan Tremensa. Jadi, jika Anda mengkonsumsi Tremensa secara bersamaan dengan furazolidon dan penghambat monoamin oksidase yang dapat meningkatkan efek simpatomimetik sehingga akan memicu akibat sakit kepala dan krisis hipertensi. Jadi kalau misalnya teman-teman mengkonsumsi obat yang tadi saya sebutkan secara bersamaan dapat menyebabkan krisis hipertensi ataupun sakit kepala. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam penggunaan obat Tremensa ini. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Rinos SR. Apa sih itu Rinos SR? Banyak sekali orang-orang yang kalau misalnya pilek itu sudah carinya Rinos SR. Nah, Rinos SR ini kandungannya adalah pseudoephedrine dan loratadine. Sama seperti Tremensa, yaitu pseudoephedrine sebagai obat dekongestan, sedangkan loratadine sebagai obat antihistamin. Obat Rinos SR ini merupakan obat yang bisa mengurangi gejala flu seperti hidung tersumbat, kemudian hidung gatal. Hal ini biasanya disebabkan oleh meningkatnya kadar histamin di dalam tubuh, sehingga dapat menyebabkan hidung tersumbat ataupun hidung gatal. Salah satu usaha yaitu dengan cara untuk mengobati hidung tersumbat, hidung gatal akibat pilek ataupun flu, yaitu dengan cara menggunakan Rinos SR ini. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai fungsi dari pseudoephedrine, dan ternyata di Rinos SR ini juga mengandung zat aktif pseudoephedrine yang seperti tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa pseudoephedrine ini dapat digunakan penyembuhan untuk hidung tersumbat
kemudian rhinorea, bersin-bersin, hidung gatal, dan hingga hidung gatal. Kemudian untuk zat aktifnya loratadin sendiri termasuk dalam golongan antihistamin, di mana loratadin ini mempunyai kemampuan untuk meringankan penyakit dan menurunkan kandungan histamin yang tengah meningkat. Jadi kadar histaminnya meningkat sehingga menyebabkan teman-teman ini pilek, teman-teman. Nah, Rhinos SR ini dalam bentuk kapsul ya, teman-teman. Itu biasanya warnanya itu kalau teman-teman lihat warna-warni, terus kapsulnya itu transparan, teman-teman, tembus pandang. Jadi teman-teman bisa lihat warna dari butiran-butiran komposisinya. Nah, ada tambahan cara kerja dari pseudoephedrine ini adalah dengan menyusutkan pembuluh darah yang berada di area rongga hidung. Hal ini memungkinkan zat aktif ini untuk menormalkan kembali hidung yang tengah tersumbat akibat alergi ataupun peradangan. Jadi teman-teman, cara menggunakan obat Rhinos ini sesuai dengan tingkatan flu ya, teman-teman. Jadi misalnya nih, tadi kan ada Tremensa. Nah, Tremensa itu ada, kalau Tremensa itu tadi kan pseudoephedrine sama zat antihistaminnya tripolidin. Nah, sedangkan Rhinos ini lebih tingginya dari Tremensa, yaitu loratadin dan pseudoephedrine. Dosisnya pun lebih tinggi, teman-teman. Jadi teman-teman di sini harus bisa membedakan kapan menggunakan Tremensa, kapan menggunakan Rhinos dan Aldisa SR. Jadi berdasarkan tingkat keparahan dari pileknya berdasarkan dari tingkat flu-nya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau menggunakan Rhinos SR ini, jika misalnya teman-teman terlalu berlebihan, itu malahan tidak menyembuhkan penyakit pilek teman-teman, malah sama sekali tidak berefek. Sehingga dalam penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk dokter. Untuk sediaan yang ada di apotek itu Rhinos ada 2, yaitu pertama ada 3 ya teman-teman, yaitu Rhinos yang bentuknya kapsul, kemudian ada yang Rhinos sirup, dan Neo-Rhinos. Neo-Rhinos ini biasanya digunakan untuk anak-anak bayi ya teman-teman. Nah, kemudian dosis yang digunakan untuk mengkonsumsi obat Rhinos itu adalah jika misalnya Rhinos kapsul biasanya digunakan untuk usia dewasa, yaitu sehari 2 kali. Jadi misalnya teman-teman nih minum Rhinos 1 kapsul pagi hari jam 8, nanti setelah 12 jam lagi boleh minum Rhinos 1 kali lagi. Jadi 2 kali sehari dengan waktu 8 jam. Kemudian untuk anak-anak usia di atas 12 tahun itu 1 kapsul setiap 12 jam dengan dosis 2 kali sehari sama ya. Jadi anak-anak dengan usia 12 tahun ke atas sama dewasa itu sama dosisnya, yaitu sehari 2 kali setiap 12 jam. Kemudian untuk di bawah 12 tahun anak-anak disarankan untuk menggunakan Neo-Rhinos. Kemudian efek samping yang ditimbulkan pada saat menggunakan Rhinos ini, yaitu yang pertama terjadinya penyumbatan pada saluran pencernaan. Kemudian yang kedua terjadinya misalnya mual-mual, anoreksi dan muntah. Kemudian yang ketiga perut terasa sakit, dan keempat kardiovaskuler, yaitu ekstrasistoles dan papiltasi dan takikardia. Sehingga untuk penyakit jantung atau penderita kardiovaskuler sebaiknya hati-hati menggunakan obat Rhinos SR ini. Kemudian Rhinos SR ini juga tidak diperbolehkan untuk yang menderita glaukoma akibat diabetes, kemudian yang mempunyai hipertensi berat,
kemudian juga hipertiroid, yang mempunyai penyakit hipertiroid itu juga hati-hati menggunakan obat Rinos SR ini. Kemudian retensi urin, kemudian juga yang mempunyai penyakit arteri koroner berat, sama mempunyai kegagalan pernapasan, itu harus hati-hati menggunakan Rinos ini. Sama seperti tadi Tremensa, ada beberapa efek samping yang tidak diperbolehkan menggunakan Tremensa pada kondisi tertentu. Nah, untuk mengkonsumsi Rinos ini juga ada beberapa, selain tadi adalah beberapa penyakit tertentu yang tidak boleh mengkonsumsi obat Rinos ini juga ada teman-teman, misalnya juga tidak direkomendasikan untuk ibu hamil, ibu menyusui, kemudian lansia, yaitu usia lebih dari 60 tahun ke atas, itu juga tidak direkomendasikan menggunakan obat Rinos ini. Kemudian anak-anak dengan usia tidak lebih dari 12 tahun, misalnya 12 tahun ke bawah, itu tidak direkomendasikan menggunakan Rinos kapsul ini. Kemudian seseorang yang mempunyai gangguan ginjal dan hati itu pun tidak boleh menggunakan, tidak direkomendasikan untuk orang yang mempunyai penyakit ginjal ataupun hati. Nah, teman-teman, ada beberapa obat yang tidak boleh digabungkan jika teman-teman menggunakan obat Rinos ini, teman-teman. Misalnya yang pertama adalah obat mekamilamin, itu tidak boleh bersamaan dengan Rinos. Kemudian obat antasida itu juga tidak boleh bersamaan dengan Rinos. Kemudian obat metildopa, ferratum akolit, itu tidak boleh diminum bersamaan dengan Rinos SR ini. Dan ada beberapa obat lainnya yang tidak boleh digunakan bersamaan dengan Rinos ini. Sekarang yang ketiga adalah obat Algisa SR. Algisa SR ini sama dengan Rinos SR, yaitu isinya adalah pseudoephedrine dan loratadine. Seperti yang sebelumnya, bahwa pseudoephedrine itu merupakan obat dekongestan, yaitu untuk meringankan berbagai gejala alergi dan hidung tersumbat. Sedangkan untuk loratadinnya itu merupakan obat antihistamin ataupun obat alerginya. Untuk pseudoephedrine ini berguna untuk menyempitkan pembuluh darah dan mengatasi pembengkakan yang terjadi pada bagian hidung sehingga dapat mempermudah pernapasan. Untuk obat Algisa ini lebih cocok digunakan untuk penderita flu. Jadi artinya yaitu obat Algisa ini adalah untuk membantu meringankan gejala flu, bukan untuk mengobati secara menyeluruh penyebab penyakitnya. Jadi hanya untuk membantu meringankan gejalanya saja Algisa ini, teman-teman. Kemudian untuk obat Algisa ini juga tidak disarankan untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui. Dan obat ini logonya adalah K, yaitu yang artinya obat keras yang harus diberikan obat tersebut dengan menggunakan resep dokter. Karena obat ini adalah obat yang dapat meringankan gejala seperti rinitis alergi, sehingga obat ini bisa digunakan juga selain untuk mengurangi hidung tersumbat ataupun penyebab alergi. Ternyata obat Algisa ini juga bisa untuk mengurangi bersin-bersin. Jadi teman-teman jika sering mengalami bersin-bersin itu bisa menggunakan obat Algisa ini. Kemudian yang kedua, bisa juga untuk mengurangi sakit tenggorokan. Jadi teman-teman jika ada mengalami permasalahan di tenggorokan, misalnya nelen sakit, bisa menggunakan obat Algisa SR ini. Kemudian juga gatal-gatal pada mata dan hidung itu juga bisa menggunakan Algisa ini, karena ada kandungan loratadinnya. Kemudian selain itu misalnya mata merah, kemudian berair, hidung tersumbat, itu tentunya bisa menggunakan Algisa SR ini. Untuk dosis yang bisa digunakan pada Algisa ini sehari 2 kali, sama seperti tadi Rinos SR, yaitu sehari 2 kali setiap 12 jam ya teman-teman.
setiap 12 jam ya teman-teman. Jadi penggunaan Aldisa SR ini sama dengan Rinos tadi, Rinos SR. Cara penggunaannya diminum sehari 2 kali, yaitu setiap 12 jam itu minum 1 kapsul. Nah, untuk penggunaan Aldisa SR ini ataupun obat tadi seperti Tremensa, kemudian Rinos, itu jika teman-teman ingin khasiatnya itu benar-benar terasa, jadi teman-teman harus di jam yang sama meminumnya. Jadi misalnya teman-teman nih hari ini minum jam 8, nah keesokan harinya pun harus jam 8 juga, dan seterusnya sampai pileknya sembuh teman-teman. Sama seperti obat-obat sebelumnya, Tremensa dan Rinos, obat Aldisa ini juga mempunyai efek samping jika dikonsumsi dengan cara tidak benar, atau ada beberapa orang yang mengkonsumsi Aldisa ini bisa menimbulkan efek sampingnya. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan atau menyebutkan efek samping jika mengkonsumsi Aldisa SR ini. Yang pertama adalah pusing, kemudian yang kedua adalah sakit kepala, kemudian mimisan, insomnia atau susah tidur, kemudian mulut kering, kelelahan, bisa menimbulkan gugup juga, kemudian gangguan pada fungsi hati dengan durasi sementara, kemudian radang yang terjadi pada bagian tenggorokan, retensi urin atau menumpuknya urin dalam kandung kemih, itu efek samping dari Aldisa. Kemudian takikardia, jantung menjadi berdebar-debar, kemudian terjadinya hipotensi postural atau tekanan darah rendah yang biasanya dapat terjadi ketika Anda sedang bangkit atau berdiri sebelumnya, baik berbaring maupun duduk. Jika misalnya teman-teman nih mengalami masalah efek samping dari Aldisa tersebut secara berulang-ulang atau dalam jangka waktu yang lama, sebaiknya teman-teman konsultasilah ke dokter untuk meminimalisir efek samping dari obat tersebut, atau bisa juga nanti dokter akan menggantikan obat yang minim efek samping. Nah, ini teman-teman kontraindikasi atau penggunaan Aldisa SR, yaitu Aldisa SR ini tidak diperuntukkan atau direkomendasikan jika teman-teman sedang melakukan terapi MAOI, kemudian terapi hipertiroid. Kan ada beberapa obat hipertiroid misalnya, nah itu tidak direkomendasikan menggunakan bersamaan dengan Aldisa SR ini. Kemudian juga jika teman-teman mengalami retensi urin, kemudian penyakit arteri koroner, kemudian glaukoma, sudut sempit, hipertensi berat, itu juga tidak disarankan menggunakan Aldisa SR ini. Atau juga teman-teman menggunakan bawang dayak, nah itu juga tidak boleh bersamaan menggunakan Aldisa SR ini. Jadi teman-teman yang harus diperhatikan dalam menggunakan ketiga obat tersebut, yaitu tentunya teman-teman harus menggunakan resep dokter, karena obat tersebut dapat menyebabkan halusinasi. Kemudian juga jika dipakai sembarangan bisa menyebabkan halusinasi ya teman-teman, jika dipakai dalam jangka waktu yang lama. Kemudian juga teman-teman juga dalam menentukan cara pemberian obat, teman-teman juga harus tahu flu-nya teman-teman atau pileknya teman-teman itu dalam penyakit yang ringan, sedang ataupun parah. Jadi misalnya nih teman-teman misalnya sakit flu-nya atau pileknya itu ringan, maka bisa menggunakan obat-obatan bebas. Misalnya seperti dekosin. Kemudian jika teman-teman flu-nya agak berat nih atau sedang, bisa menggunakan obat Tremensa ataupun Lapifed. Kemudian jika berat, teman-teman bisa menggunakan obat Aldisa atau Rinos SR. Kemudian yang teman-teman perlu perhatikan juga dalam penggunaan obat pilek yang tadi saya sebutkan, Tremensa, Aldisa, dan Rinos. Nah, teman-teman juga harus perhatikan, misalnya teman-teman mengkonsumsi obat tersebut. Nah, kemudian teman-teman juga mengkonsumsi obat lain.
Nah, ini kira-kira terjadi kontraindikasi atau tidak? Kalau misalnya terjadi kontraindikasi, apa yang harus dilakukan? Nah, misalnya tidak boleh minum secara berbarengan karena dapat menyebabkan efek samping. Nah, itu teman-teman juga harus perhatikan. Kemudian misalnya teman-teman nih mengalami gejala sakit pilek ataupun flu, sebaiknya teman-teman juga harus banyak istirahat. Karena dengan banyaknya istirahat, maka imun kita juga tentunya akan meningkat dan sakitnya juga akan berkurang. Dan jangan lupa minum vitamin atau konsumsi vitamin yang dapat meningkatkan imun, misalnya vitamin C, kemudian juga ada misalnya vitamin untuk imunitas, misalnya Imbos, itu teman-teman bisa mengkonsumsinya. Supaya jika misalnya teman-teman nih cuacanya lagi sedang nggak baik, tidak menentu, misalnya kadang panas, kadang hujan. Nah, teman-teman dengan mengkonsumsi suplemen-suplemen, maka imunitas teman-teman itu akan meningkat sehingga pada saat ada virus ataupun ada teman yang sakit nih, itu tidak langsung tertular di tubuh kita karena imun dalam tubuh kita ini akan menolak virus tersebut ataupun menolak benda asing yang ada dalam tubuh kita sehingga kita tidak terkena sakit pilek ataupun flu tersebut. Dan kalaupun nanti kena, itu pun akan nyerempet sedikit aja. Jadi otomatis flu-nya lebih ringan. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan edukasi-edukasi lainnya dari saya. Oke, bye-bye.